datang di Laboratorium Patologi Klinik FKKMK UGM. Dalam video kali ini kita akan melihat berbagai macam pemeriksaan laboratorium dalam penegakan diagnosis anemia. Nah, apa saja yang akan kita amati dan bagaimana memeriksanya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Ratna, spesialis patologi klinik, konsultan hematologi. Siang dong. Aku ganggu. Kita ada keperluan apa? Jadi, adik-adik mahasiswa blok C1 akan mempelajari strategi diagnosis anemia. Jadi, jenis pemeriksaan laboratorium dasar apa yang dibutuhkan ya, Dok? Oke. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium pada anemia, minimal kita melakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan hematologi atau complete blood count. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan retikulosit. Dan yang ketiga adalah evaluasi morfologi darah tepi. Nah, pada kesempatan ini kita akan memperlihatkan ketiga pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan hematologi atau dikenal dengan complete blood count meliputi hitung sel darah dan hitung jenis leukosit. Pada blok A6, adik-adik mahasiswa sudah praktikum beberapa pemeriksaan hematologi, tapi dilakukannya secara manual. Nah, pada blok C1 ini, mereka dikenalkan dengan pemeriksaan hematologi secara otomatis. Jadi ada apa aja nih, Dok? Banyak sekali merek alat hematologi otomatis di seluruh dunia, dan tiap merek mempunyai banyak seri yang berbeda performanya sesuai dengan kebutuhan lab. Nah, dua ini contohnya. Apa perbedaan di antara keduanya? Tentu saja bukan hanya ukuran ya kita, tetapi juga performanya. Prinsip pemeriksaan kedua alat ini memang berbeda. Begitu juga dengan beberapa jenis parameter yang dilaporkan juga berbeda. Tentu saja lebih lengkap alat yang besar. Nah, pada alat yang kecil hanya 3 macam hitung jenis leukosit yang dilaporkan. Sedangkan pada alat yang besar bisa menampilkan neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil, bahkan mampu memeriksa retikulosit. Bagaimana kalau kita mengikuti sekilas pemeriksaan menggunakan kedua alat ini? Mari kita minta tolong ahli teknologi lab Bu Wati dan Bu Erma untuk menunjukkan kepada kita cara pengoperasiannya. Sampel yang diperiksa adalah darah utuh dengan antikoagulan NDTA. Homogenisasi sampel sangat dibutuhkan untuk menjamin hasil yang valid. Catat identitas pasien menggunakan barcode sehingga tersimpan di alat. Sampel dihisap oleh alat Advia ini dengan metode open. Di dalam alat, darah direaksikan dengan beberapa reagen dan dalam hitungan detik, alat akan melaporkan hasil pemeriksaan yang bisa kita lihat pada layar. Kita lihat tampilan hasilnya sebagai berikut. Hasil CBC, kita akan melihat jumlah leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, indeks eritrosit, jumlah trombosit, dan indeks trombosit. Pada hasil diferensial leukosit, kita melihat presentase dan jumlah absolut 5 jenis leukosit, yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Hasil dicetak untuk dokumentasi dan pelaporan kepada dokter yang meminta pemeriksaan. Pengoperasian alat hematologi otomatis yang kecil, Sysmex KS21, mirip dengan Advia. Sampel harus dihomogenkan sebelum dihisap oleh alat. Pada alat ini, identitas pasien diinput secara manual. Setelah lebih kurang 50 detik, kita akan melihat hasilnya di layar. Pada hasil hitung jenis leukosit, kita hanya mendapatkan persentase dan nilai absolut dari limfosit, neutrofil, dan mix. Setelah kita melihat bagaimana alat hematologi otomatis itu bekerja, kita jadi tahu perbedaan pengerjaan complete blood count secara manual dan secara otomatis. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan retikulosit. Jenis sampel yang diperiksa untuk retikulosit adalah darah utuh dengan EDTA dan lebih dianjurkan fresh blood. 3 tetes zat retikulosit dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 3 tetes sampel darah. Homogenkan sampai tercampur rata. Diamkan pada suhu kamar atau inkubasi pada 37 derajat Celcius selama 15 menit untuk memberi waktu retikulosit untuk menyerap warna. Setelah 15 menit, resuspensi isi tabung dan kita buat beberapa apusan lalu dikeringkan. Letakkan preparat pada mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10 kali. Temukan area counting di mana area eritrosit tersebar secara merata dan hanya sedikit overlapping. Ubah lensa objektif ke berbesaran kuat atau 100 kali dan teteskan minyak emersi agar sel tampak jelas. Eritrosit tampak sebagai sel berwarna hijau kebiruan muda sampai sedang, sedangkan retikulosit tampak sebagai sel dengan ukuran lebih besar dari eritrosit dan mengandung retikulum yang tercat berupa presipitat berwarna biru gelap. Lakukan perhitungan
sesuai petunjuk dalam buku praktikum. Berikutnya adalah evaluasi morfologi eritrosit. Pada praktikum kali ini, pewarnaan yang dipilih adalah GIMSA. Kita juga membutuhkan metanol untuk memfiksasi sel-sel darah. Sebagian jenis penyakit seringkali menunjukkan perubahan morfologi eritrosit, sehingga evaluasi hapusan darah tepi menjadi satu tes laboratorium yang banyak diminta oleh dokter untuk mengarahkan pada diagnosis dan penyakit yang mendasarinya. Sediaan apus yang sudah kering kita periksa menggunakan mikroskop. Pilih area ideal, kemudian kita evaluasi sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit, baik kesan jumlah maupun ukuran dan bentuknya. Di sini kita lihat morfologi eritrosit berupa sel target. Kelainan yang banyak ditemukan pada thalassemia triad juga sel pensil yang merupakan tanda dari anemia defisiensi besi. Nah, ketiga jenis pemeriksaan telah kita ikuti. Demikian video praktikum kita kali ini. Semoga cukup membantu adik-adik mahasiswa dalam memahami praktikum strategi diagnosis anemia. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.